Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnan Nugra dengan NPM 25782070. Di sini saya akan mengerjakan tugas untuk suatu program untuk mengambil keputusan. Di sini ada soal-soalnya. Ini datanya. Di sini ada dua tugas. Yang pertama, kita membuat suatu alur keputusan program yang dibuat melalui flashcard atau flowchart. Yang kedua, untuk membuat implementasi program. Tulis program Python berdasarkan flashcard atau flowchart yang telah kamu buat pada exercise 1. Pastikan menggunakan struktur if, elif, else, menggunakan loop, while, memiliki input dan output yang interaktif. Di sini saya akan membuat suatu struktur atau alur keputusan program di Sublime, dan ini datanya. Oke, kita masuk dulu. Kita buat file, kita dulu mulai. Ini menggambarkan untuk memberi tahu bahwa awal program telah dimulai. Kita add lagi, karena di sini kita akan membuat program yang akan terus berjalan sampai penggunanya berhenti, sampai penggunanya itu menyuruh kita untuk berhenti gitu ya. Karena sesuai dengan soal, selain dapat mengambil keputusan otomatis, program diharapkan untuk terus berjalan sampai pengguna yang ini berhenti. Jadi kita sebagai pengguna itu yang memilih untuk memberhentikan program tersebut. Kita masukkan sini, ulangi selama pengguna belum memilih berhenti. Nah, enter, kita tap. Karena di sini kita akan membuat program yang dimana kita akan mengisi sebuah suhu dari kelembapan. Jadi di sini kita buat tampilkan dua, masukkan suhu. Suhu. Saya cari simbol gitu. Celsius. Sini aja. Setelah kita membuat tampilan suhu, di sini kan tampilan yang bakal keluar bisa di layar di saat kita menjalankan. Nah, di sini kita masukkan input suhu. Input suhu sendiri adalah untuk mengambil suatu data yang ada di sini supaya muncul di sini di tampilan saat kita menjalankan programnya. Kita ulangi lagi, tampilkan. Jadi masukkan kelembapan sama seperti di atas. Kita harus membuat seperti di atas. Oke, saya lupa untuk menambah dua. Ini sama seperti di atas ya.
Ini tampilan dan ini data yang bakal keluar di sini di saat kita menjalankan program. Oke, kita buat lagi. Di sini kita akan memasukkan data atau program yang akan muncul gitu apabila kita memasukkan suatu suhu atau kelembapan. Nah, di sini akan muncul suatu keputusan yang bakal keluar. Ini adalah bagian data-datanya. Oke, kita masuk dulu. Jika suhu 25 dan kelembapan lebih dari 70, kita tap. Di sini kita akan memasukkan keputusannya. Jika suhu kurang dari 25 dan kelembapan lebih dari 70, maka tampilan nah, kita masukkan keputusannya. Keputusannya itu ini ya, tanaman lembab pemanas dinyalakan. Dinyalakan. Ini suatu keputusan yang bakal nanti kita lihat gitu apabila kita sudah memasukkan suatu angka atau suatu data yang akan kita masukkan di saat kita sudah menjalankan program ini. Tampilan ini suatu keputusan nanti yang bakal kita lihat untuk menentukan keputusan kita. Oke, kita masukkan lagi. Karena di sini ada 4 data, jadi kita harus membuatnya juga ini 4 data. Oke. Jika 25 sampai jika suhu maaf. Di sini kita menggunakan elif ya. Elif. Elif itu apa sih? Elif itu adalah kondisi alternatif jika yang pertama salah. Nah, nanti yang kedua dan ketiga itu akan apa ya? Akan memunculkan perbandingan gitu. Kayak suhu ini berada di dalam rentang ideal, kelembapan juga dalam rentang ideal. Jadi suatu perbandingan lah elif ini. Kita masukkan elif. G 25 suhu 30 dan 50 kelembapan 70. Kita enter, kita tap, kita masukkan tampilannya. Ini sama kayak yang di atas ya, penjelasannya dan fungsi-fungsinya sama kayak yang ini yang jika semuanya guys. Jadi saya tidak perlu menjelaskannya karena ini semua sama, karena ini suatu data yang bakal menentukan keputusan. Tampilkan kondisi tanaman kondisi optimal tidak ada tindakan.
Kita enter lagi, kita menggunakan elif. Suhu lebih dari 30. Dan kelembapan menjadi 50. Tampilkan tanaman kering, aktifkan pompa air. Kita akan tadi lainnya. Masukkan data yang terakhir. Karena di sini datanya nggak ada, ya, datanya nggak ada, berarti kita langsung masuk ke tampilan. Silakan. Periksa sensor. Data. Ini adalah 4 data yang sudah kita masukkan sesuai yang ada di soal. Sekarang kita akan memilih opsi, yaitu karena ini suatu program yang berulang, di sini kan kita akan memberi opsi untuk melanjutkan atau berhenti stop sampai di situ. Tampilkan apakah ingin lanjut, bertanya Y atau M. Kita input pilihan. Maaf. Enter lagi. Jika pilihannya M, ikan. Wow, selesai. Ini suatu struktur atau tampilan yang bakal kita buat di Python. Ini ada suatu program strukturnya gitu ya. Kayak ini adalah tampilan yang bakal muncul di layar, dan ini input suhu untuk data yang untuk kita olah agar bisa muncul di sini. Dan ini data-datanya, data yang bakal nanti kita ambil untuk menjalankan programnya. Dan ini adalah opsi untuk melanjutkan program tersebut atau kita stop sampai di situ. Jika kita pilih Y, artinya program itu akan berlanjut. Tapi ketika kita pilih N, maka program tersebut akan berhenti atau log, dan itu selesai. Dan kita akan membuat program Python ya. Kita buat program Python. Guys, tuliskan program Python berdasarkan postcode atau flowchart yang telah kamu buat.
Jadi kita akan membuat program Python sesuai ini, oke? Sesuai mescode yang telah kita buat. Pastikan menggunakan struktur if, dan else, menggunakan log, memiliki input data dan output yang interaktif. Oke. Sini kita akan buat program Python file. Oke. Seperti struktur yang ada yang telah kita buat pada tugas yang pertama, sini kita akan membuatnya. Karena ini adalah suatu program yang akan terus berjalan sampai kita memberhentikannya sendiri. Di sini kita menggunakan while true. Oke. While true. Kita ubah dulu. Kita review. Kita ubah ke Python. Ya, apa sih gunanya while true itu gitu ya? Kayak while true ini adalah suatu program yang akan terus berjalan terus meminta input suhu, input kelembapan, sampai pengguna itu sendiri yang menyuruh untuk yang memerintahkan untuk berhenti gitu. Jadi kita menggunakan while true karena ini adalah program yang terus berjalan. Oke, kita enter. Oke. Di sini karena kita akan membuat program yang dimana kita menggunakan data suhu dan kelembapan untuk mengambil suatu keputusan, kita di sini kita masukkan dulu suhu. Nah, di sini kita menggunakan float dan input. Kenapa sih harus menggunakan float dan input? Karena float dan input itu kayak sebenarnya float sih yang mengubah data input itu menjadi angka pecahan desimal gitu. Ini penting sih. Karena kalau kita nggak pakai kode float, itu Python nggak akan bisa mendeteksinya karena Python akan menganggapnya kalau itu teks atau string lah, bahasa string. Jadi kita di sini menggunakan float dan input gitu. Ketik float, buka float yang input, kita buka lagi 3.2, masukkan suhu. Nah, ini tampilan yang bakal nanti keluar ya, yang di saat kita running. Nah, ini adalah tampilan yang bakal keluar ya. Masukkan suhu. C. C ini adalah Celsius ya. Kita buat juga kelembapan. Karena di sini kita akan mengambil datanya yang seperti saya tadi udah bilang yaitu suatu data dari suhu dan kelembapan untuk mengambil suatu keputusan. Jadi kita di sini membuat dua tampilan yaitu kelembapan dan suhu. Sama seperti di atas, kita menggunakan float dan input. Float, input, buka lagi, dua, masukkan kelembapan. Jadi dua ini yang bakal nanti keluar di layar di saat kita running dua dua tampilan ini yang bakal muncul gitu yaitu suhu. Nah di sini kita akan masukkan datanya nanti karena kita buat datanya. Oke, kita menggunakan if kasih suhu
25 N kelembapan 70. Enter. Print. Buka. Kedua. Kita masukkan keputusannya. Jadi ini data, suhu dan kelembapan ini adalah data yang ketika nanti kita masukkan di sini, di saat tanding, nah dia akan mengusulkan keputusan yang tepat untuk kita mengambil suatu keputusan. Di sini kita masukkan keputusannya, tanaman, lembab, panas, dinyalakan. Oke. Masukkan lagi elif ya, kita masukkan lagi elif ya sesuai ini. Oke. Suhu 30, suhu 25, suhu 30, N 50, kelembapan 70. Oke, kita enter, kita print. Kondisi optimal, tidak ada tindakan. Oke, kita enter. Di sini kita buat lagi elif 30, suhu 8, 50. Enter, kita masukkan keputusannya, tanaman kering, aktifkan pompa air. Nah, ini data terakhir, kita menggunakan else. Kenapa sih gitu ya kan, kayak kita menggunakan else. Else itu adalah data tidak masuk dalam aturan manapun gitu. Jadi data itu nggak ada di sini gitu ya. Maka sensor itu akan rusak. Kita menggunakan else. Else. Print. Bisa. Sensor. Dia valid.
Nah, setelah kita memasukkan data, di sini kita akan membuat opsi untuk memerintah untuk memerintah kalau kita masih mau membuat program tersebut atau memberhentikan program tersebut gitu sampai kita menemukan suatu keputusan yang tepat. Ya, oke. Lanjut. Data sambil input. Apakah ingin if lanjut sama dengan and. Print apabila kita memilih N, maka program dihentikan. Maaf, maaf, maaf. Saya lupa menggunakan tag juga. Program dihentikan. Titik. Break. Program telah selesai. Ini adalah struktur program yang dimana kita akan mengambil sebuah keputusan dari data yang telah kita punya ini. Kita save dulu. Di sini kita di komplek aja. Kita lihat di komplek. Komplek nama Andi. Kita Andi hidroponik. Oke, nama file kita Andi hidroponik. Kita save. Kita running. CMD. Kita masukkan tadi Andi si PY ini Python Andi hidroponik titik P. Itu
Python. Bentar. Kita buat file baru coba koneksi S ganti namanya Andi 1. Oke, ganti dulu ya, maaf sebentar. Terus Python md1.py. Kita jangan lupa ada salah-salah. Setelah saya menyelesaikan kode program, di sini saya akan menjalankan kode programnya. Kita save terlebih dahulu ke dokumen py1.
running. Satu titik. Bentar. Kita kecilkan terlebih dahulu. Kita akan masukkan data-datanya. Ini yang sudah terlihat di nomor 4 setelah menjalankan skenario, jelaskan mengapa hasilnya seperti itu. Oke, di sini saya akan menjalankan program terlebih dahulu. 24 di atas 72. Di 27 depannya di 60. 33 40. Di sini saya akan menjelaskan mengapa hasilnya seperti ini ya. Karena sesuai dengan data, apabila kita memasukkan suhu di bawah 25 dan juga kelembapannya di atas 70, maka dia akan memunculkan pesan seperti ini. Tanaman lembab pemanas dinyalakan. Ini. Terus kita lanjut. Yang program kedua, apabila suhunya itu di angka 25 sampai dengan 30 dan juga kelembapannya itu di 50 sampai 70, maka dia akan memunculkan pesan seperti ini. Kondisi optimal, tidak ada tindakan. Seperti contoh, kita memasukkan suhu di 27, yaitu suhu yang di antara 25 sampai 30, dan juga kita memasukkan kelembapan di 60 karena itu masih adalah batas di 50 sampai 70. Maka dia akan memunculkan pesan seperti ini, kondisi optimal. Kita lanjut, yang ketiga, apabila kita memasukkan suhu di atas 30 dan kelembapannya di bawah 50, maka dia akan memunculkan pesan seperti ini. Tanaman kering, aktifkan pompa air. Ini contoh, saya memasukkan 33, yang itu dimana di atas 33, di atas 30 suhunya, dan kelembapannya saya memasukkan 40 di bawah 50, maka dia akan memunculkan seperti ini. Dan yang terakhir, apabila kita tidak memasukkan data dengan valid, maka dia akan memunculkan pesan seperti ini. Bisa sensor data tidak valid. Seperti contoh ini, saya masukkan angka suhunya 0, dan kalau depannya 0, maka dia akan otomatis memunculkan pesan seperti ini. Bisa sensor data dan tidak valid. Dan yang terakhir adalah program berhenti, yaitu break ya. Kita masuk ke tugas yang kelima. Sebutkan satu hal yang ditemukan selama menjalankan program. Satu hal yang saya temukan selama menjalankan program ini adalah program ini bakal terus berjalan sampai penggunanya sendiri yang menjadi berhenti gitu. Dan juga apabila kita memasukkan datanya itu tidak sesuai dengan data atau tidak valid, maka program ini akan memunculkan pesan error secara otomatis. Yang keenam, sebutkan juga bagian paling penting dari log menurutmu. Menurut saya, bagian log ini sangat penting karena lab sendiri adalah bagian inti dari program tersebut, yaitu while true dan juga break gitu. Yang dimana while true sendiri adalah untuk mengulang program secara berjalan terus tanpa tanpa berhenti. Nah, breaknya ini yang adalah suatu perintah yang untuk berhenti gitu. Jadi while true ini untuk mengulang program, break untuk memberhentikan. Jadi ini sangat penting karena log sendiri adalah bagian inti dari program ini gitu. Dan yang terakhir, kesimpulan.
Menurut saya kesimpulan dari program ini adalah program ini dapat menentukan kondisi tanaman, memberikan tindakan yang sesuai, dan juga memberi pilihan kepada pengguna untuk menghentikan atau melanjutkan program. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.